Yang di luar, yang seolah tidak dipenjara, tapi dia sama tidak bisa apa-apa, tidak bisa makan dengan anak istrinya, rakyat yang kecil. Itulah yang mereka perjuangkan, luar biasa. Semuanya dipimpin oleh tokoh kita, Pak Bahtiar, Pak Ketua. Saya kalau di samping Ibu harus panggil Ketua sama beliau. Pak Habib, ulama juga ada Pak, saya bawa, semuanya lengkap. Masih kurang kuat saya juga, saya bawa Datuk Fuad Basa, Mayor Jenderal Purnawirawan. Lengkap sudah sekarang, saya agak lumayan. Tetapi saya begitu terima undangan, saya semangat. Mengapa? Saya datang ke sini bukan untuk menceramai, salah sama sekali. Tapi di sini saya untuk belajar. Karena semua tokoh-tokoh bangsa ada di sini. Mulai dari kiri, Tan Malaka, Aidit, daerah Minang. Kalau proklamator, Bung Hatta dan segalanya, enggak. Kanan juga ada di sini, jadi lengkap. Maka di sini adalah tempat saya belajar. Barusan saya mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Buya mengatakan bahwa tugas ulama, karena ulama adalah pewaris Rasulullah. Sesuai dengan tadi surat Ibrahim nomor 1, mohon dikoreksi. Dengan Al-Quran adalah mengangkat yang gelap kepada yang terang. Jadi bulan Rajab inilah kita bagaimana caranya melalui seminar ini mengangkat kegelapan yang ada di seluruh Indonesia ini menjadi terang. Dan selanjutnya persatuan yang Buya sampaikan itu adalah tidak lanjut terjadinya perang Bu'ats, di mana kafilah yang berperang tadi katakan Buya sudah kalah, bahkan mencari bantuan dari kabilah Yahudi untuk menjual politiknya, hartanya untuk menerima bantuan. Pada saat kritis, tadi Buya sampaikan, Rasulullah datang, kemudian menyampaikan, maka disitulah lahirnya Ansor, saudara. Jadikan saudara semuanya. Tetapi belum selesai di situ. Dasar Yahudi terus mempengaruhi semuanya dengan jorgan-jorgan permusuhan di kedua kafilah Madinah tadi. Itu di abad ke-12 kalau tidak salah. Akhirnya hampir terjadi lagi pertempuran. Disitulah surat Ali Imran 103 datang, janganlah kamu bercerai dalam tali Allah, dan seterusnya. Saya nggak berani melanjutkan karena para ulama lebih tahu. Yang intinya adalah mewujudkan persatuan adalah sama dengan perintah Allah. Itu perintah Allah untuk sholat, sama. Itu adalah perintah. Jadi sangat luar biasa sekali kejadian di sini. Dan kenapa saya tidak berani berbicara di sini? Karena memang sangat luar biasa. Bicara tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sudah final. Sudah final. Ketika perjanjian, saya tahunya Mangga itu apa? Para malam. Jadi semua adat-adat yang lama di sini yang bertentangan dengan aturan Islam disingkirkan. Ada dulu sabung ayam, mungkin di sini ada, karena itu budaya Nusantara dulu. Ada judi, tarian, karena memang dulu tidak pakai baju, hanya setengah, semuanya hilang. Jadi sudah final semuanya. Dan masalah ketuhanan hampir di seluruh Nusantara. Kalau kita ketemu di daerah-daerah ada makam-makam, itu banyak makam-makam ulama-ulama dari Minang. Sampai ke Filipina Selatan, Buya. Sampai ke Filipina Selatan. Bahkan satu-satunya orang yang di luar orang Arab yang menjadi imam di Masjidil Haram adalah Syekh Minangkabau dari sini. Jadi tidak usah diragukan. Kemanapun kita pergi pasti ada orang Minang, bukan hanya sedekah begadang, tapi juga syiar agama dilakukan. Pancasila lebih Pancasilais. Orang Minang kalau masak beras dia ambil 1 gam, dia taruh, disiapkan untuk sedekah. Di setiap depan rumah pasti ada tempat beras. Ya kalau bahasa saya bilang lumbung gitu, tempat beras. Di mana tempat beras itu kalau ada peri kemanusiaan itu sudah melebihi. Karena peri mayat pun diutamakan. Kalau ada mayat yang tidak bisa dimakamkan, boleh mengambil dari itu untuk biaya pemakaman. Sangat menghargai kaum wanita. Kalau ada wanita yang tidak menikah, tua, kesulitan, bisa diambil. Kalau rumah gadang rusak, bisa diambil. Bahkan kalau tokoh yang meninggal itu melakukan, bisa diambil. Masalah ekonomi, harusnya Indonesia itu kalau seandainya Bapak Muhammad Nasir masih ada, saya pikir kita tidak seperti sekarang ini. Seperti yang dikatakan tadi Pak Bahtiar, hutang kita banyak, kemudian tanah kita, bahkan ada yang satu perusahaan memiliki tanah 1 juta hektar. Sehingga dari penelitian 1% orang kaya Indonesia itu seperti menguasai sekitar 49% penduduk Indonesia. Di Minang tidak mungkin terjadi karena ada tanah pusako, di mana kaum wanita menjadi komisaris
sekaligus manajemen yang mengontrol prianya untuk mengolah semuanya itu. Dan tidak boleh dijual. Paling-paling banter harus dengan diskusi yang kesepakatan bersama-sama, dikasihkan di penggadaian. Biasanya orang Minang tidak pakai uang, tapi pakai emas. Tidak pakai bunga. Tapi kebun itu, pekebun pisang, sawah, silakan penggadaian ambil hasilnya. Tatkala punya uang, dikembalikan lagi. Kalau ini terjadi, Masya Allah, nggak akan. Maka saya punya keyakinan bahwa benih-benih dari pembukaan Undang Dasar 1945, yaitu memprotek, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Itu protek. Bangsa adalah orangnya, tumpah darah tempat orang tinggal untuk hidup. Kalau menggunakan falsafah ini, selesai masalahnya. Karena keadilan di sini berdasarkan kehadiran Islam. Muhammad Nasir mengatakan bahwa antara Islam dengan negara ibarat orang, jasad dan nyawa, tidak bisa dipisahkan. Tetapi Muhammad Nasir tidak mengatakan harus negara Islam, tapi harus bersama-sama dengan tujuan berkeadilan Islam. Muhammad Nasir yang mengatakan ini. Apalagi Bung Hatta. Bung Hatta masih umur 20-an, sudah di Belanda dituduh untuk bekerja sama dengan PKI 1926 dalam pledoinya nama Indonesia Versi itu mengatakan lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar laut daripada harus dijajah oleh Belanda. Bung Hatta itu. Begitu kembali dihukum lagi, lebih lama lagi. Di Belanda dituntut 3 tahun, sampai di sini 7 tahun. Dibawa ke Digul, saya pernah ke Digul, namanya Tanah Merah, tempat malaria juga di sana. Kemudian di Bandanera, kemudian terakhir di Sukabumi. Tapi ya itu tetap produktif. Bahkan beliau sampai menjadi wakil presiden. Coba ingat-ingat, lihat sepatu Anda. Bung Hatta, kalau lihat dari pikirannya, beliau membuat ekonomi berdasarkan keadilan, yaitu koperasi, bapak koperasi. Tetapi beliau punya mimpi, ingin punya sepatu beli, tidak terberi sampai akhir hayatnya. Muhammad Nasir belakangan menjadi pahlawan nasional. Tetapi kiprahnya yang saya katakan tadi sangat-sangat luar biasa. Harusnya banyak lagi tokoh-tokoh yang ada. Cuma kalau saya sampaikan bisa diusir nanti saya dari sini. Nggak selesai-selesai. Karena tadi dikatakan Buya, banyak sekali tokoh-tokohnya. Ulama tidak terkenal, itulah ulama. Pada saatnya dia bangkit, diperlukan, baru terkenal. Kalau biasanya nggak terkenal. Kemudian, kalau bicara masalah persatuan di sini, tidak bisa dibantah. Dengan adanya Nenek Mamak tadi, alim ulama jadi pandai. Buyanya katakan alim ulama punya konsep, tapi yang melaksanakan Nenek Mamak. Pak Bahtiar mengatakan tadi, seorang pemimpin itu hanya satu langkah di depan. Kalau tinggal hanya satu ranting ditinggikan. Jadi pemimpin itu seperti imam dalam sholat. Nggak jauh-jauh, kalau jauh-jauh bukan imam sholat. Bayangkan itu. Persatuan itu sangat kokoh. Belum lagi saya pernah sering saya makan Padang, saya tanya, gajimu berapa di sini? Saya nggak dapat gaji, Pak. Hah? Nggak dapat gaji? Iya, Pak. Saya seperti mempilik di sini, bagi untung. Kapan kamu dikasih untungnya? Nanti, pas menjelang bulan Ramadan kami pulang semua dikasih. Jadi, begitulah kemanusiaannya orang Minangkabau. Tidak membudakkan, tetapi menjadikan sama. Luar biasa. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, situasi yang sekarang ini, itu adalah berawal dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang luar melihat Indonesia itu adalah pulaunya Cacinatik besar, lautnya Pak, ini Pak Wali Kota ini, saya bilang kepala suku saya, itu di Indonesia ini tempat ikan kawin. Jadi kalau kawin dia ke Indonesia, pulau manapun juga, laut manapun juga. Setelah saya kawin, dia beranak di tempat lain. Bayangkan, jadi ikan yang ada di seluruh lautan Indonesia ini adalah ikan yang besar-besar semuanya. Semua bentuk tambang apapun juga ada di wilayah Indonesia. Mau minyak, gas, nikel, emas, apalagi semuanya ada. Kemudian negara 9 terindah, penduduknya sangat ramah, budayanya beragam, persatuannya luar biasa. Jadi orang melihat ibarat gadis cantik. Maka sejak tahun 1289, kerajaan terkuat di dunia, Genghis Khan, mengutus utusannya, Mengki, ke Tuban untuk mengatakan bahwa Nusantara ini harus tunduk kepada Genghis Khan. Itulah orang Indonesia di Nusantara. Bukannya tunduk, yang diutus dipotong telinganya. Kau pulang sana. Emangnya siapa saya ini kan? Genghis Khan itu.
Biasanya dengan Genghis Khan aja orang udah kencing-kencing semuanya. Ini Indonesia enggak, malah dilawan. Sehingga 4 tahun kemudian dikirimlah 1000 kapal nyerang ke sana. Pada saat perjalanan Genghis Khan udah meninggal, mati, tapi dipukul mundur oleh Raden Wijaya. Jadi sejak 800 tahun, sejak 800 tahun yang lalu Indonesia itu sudah incer. Maka penjajahan terus berjalan-jalan itu. Siapa yang memotivasi? Siapa yang memerdekakan? Lihat, tahun 1902 itu lahirlah Syarikat Dagang Islam dengan tujuan melindungi pedagang-pedagang Indonesia atau Indonesia Nusantara ini yang kalah karena kolonial merangkul China. Setelah itu baru lahirlah Budi Utomo. Kurang ajarnya Budi Utomo. Pada saat diresmikan Budi Utomo, lagu Indonesia Raya sudah ada. Dr. Sutomo di podium berbicara. Lagu Indonesia Raya akan segera dinyanyikan oleh W.R. Supratman. Hadirin semua dimohon berdiri. Yang tidak berdiri adalah kerbau. Padahal ada orang-orang Belanda. Terpaksa orang-orang Belanda berdiri. Takut kalau tidak berdiri dikira kerbau. Itulah hebatnya pemuda Indonesia. Setelah itu baru berubahlah dengan tahun yang sama lahirlah Syarikat Islam. Bukan saja dagang, tapi juga ke arah politik. Bersamaan itu lahirlah Muhammadiyah. Dan semuanya itu yang membentuk Muhammadiyah, yang membentuk Nahdlatul Ulama, Muhammad Nasir juga. Sekolahnya sama-sama dengan orang Minang yang ada di Mekah juga. Sebenarnya Muhammadiyah itu ditugaskan. Namanya Darwis itu anaknya mengelola masjid di Kesultanan. Ibunya juga seorang yang hafiz saya dengar. Karena dia takwa pintar di sekolahlah sama Sri Sultan Hamengkubuwono VIII ke Mekah. Yang kedua lah ketemu dengan Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Daburun Krapia, kemudian berapa tokoh semuanya. Disitulah pulang, kemudian ditugaskan untuk belajar di HIS, belajar mengajar. Setelah itu pulang, namamu kok Darwis, seperti Belanda, maka dirubahlah namanya. Dirubah namanya supaya tidak ke Belanda-Belandaan. Dirikanlah sekolah-sekolah 1912. Setelah yang sekolah itu dewasa semuanya, 14 tahun kemudian baru lahirlah Nahdlatul Ulama. Sehingga saya bilang, silahkan diteliti, 80% Nahdlatul Ulama yang didirikan itu adalah orang Nahdlatul Ulama yang intelektualnya sudah diisi sehingga tahu dan mau bersatu. Nahdlatul Ulama nggak bisa disamakan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu mendidik, core bisnisnya berkembang dengan menyehatkan. Nahdlatul Ulama adalah organisasi perjuangan. Maka begitu 1926 didirikan, itulah dia melawan mode Belanda. Baru meningkat politik, barulah lahir Sumpah Pemuda. Tidak mungkin pemuda-pemuda ini bisa bersatu tanpa intelektualnya diisi. Baru lahirlah laskar-laskar. Sama juga, begitu merdeka, yang merancang semuanya 3 orang adalah dari sini. Bahkan Muhammad Nasir 3 bulan sebelumnya sudah ngomong peri ketuhanan, peri kemanusiaan, kemudian peri keadilan. Pancasila itu sudah disebutkan, tinggal dipoles-poles, disusun-susun saja. Muhammad Nasir juga yang menentang ketika akan dibuat Trisila, ketika akan dimaterialkan ketuhanan namanya, jadi melaksanakan agama masing-masing. Karena mosi itulah maka tetap dilakukan sehingga tetap sebagai Pancasila dan syariat Islam itu menjadi payungnya. Dan kita menikmati negara kesatuan Republik Indonesia itu juga Muhammad Nasir. Iya, jadi Bapak integrasi. Lalu saya mau bicara apa di sini? Dari Pancasila, pembukaan dasar Pancasila, kehidupan sekarang ini sudah terbukti. Maka apabila agama sudah final dengan budaya, itulah keberhasilan. Bukan hanya Islam, di Bali pun sama. Agama sudah bersama dengan budaya kuat. Maka saya datang sini belajar. Jadi saya mau katakan bahwa negara ini diinisiasi, dimotivasi, direncanakan, diperjuangkan oleh Islam. Belum selesai. Ketika baru merdeka di tahun yang sama, 17 Agustus, berapa bulan kemudian masih bayi, tiba-tiba sekutu akan ke sini, Belanda nompleng. Ketika itu Bung Karno bingung, menugaskan Pak Dirman. Kemana? Ulama juga, Kiai Hasyim Asy'ari. Maka lahirlah revolusi jihad. Jadi, mengapa demikian? Karena ulama pun masih bersatu saat itu. 10 November,
Harusnya tanggal 9 November. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan jangan dulu, kita tunggu Singa Jawa Barat. Jangan salah. Serangan 10 November di Surabaya yang memimpin adalah Kiai Abbas dari Pesantren Buntet Cirebon. Itulah persatunya umat. Menggunakan falsafah ini. Belanda boleh punya benteng besi, ya senjata besi, kan gitu. Tapi kita punya benteng agama dan budaya. Falsafah itu diadopsi mungkin di sana. Nggak usah takut dengan pesawat, nggak usah takut dengan senjata. Karena kita punya Allah. Maka pada saat 10 November, 2 jenderal sekutu. Belum ada dalam sejarah seperti itu. Lawan bersenjata yang lainnya pun tidak pernah kalah. Tapi sekutu cukup dengan meruncing dan teriakan Allahu Akbar, itu berhasil. Islam juga yang mempertahankan. Sekarang, halo, di mana Islam? Di mana sih Islam? Yang kata Buya tadi. Kalau cerai berai kita nggak ada. Islam ada 80 sekian, 87%. Itu katanya. Nyatanya di dalam kancah politik tidak lebih dari 10%. Tunjukkan kepada saya partai mana yang di atas 10%. Tidak ada. Ada P3, PKS, PAN, PKB, Bulan Bintang. P3 sudah ada ya? Tidak lebih 10% masing-masing. Tetapi tidak bersatu. Iya, kekuatannya dihargai oleh pemerintahan di sini, iya cuma 10%. Ya akhirnya Islam bukan sebagai tuan rumah. Makanya Buya sampaikan, kita harus bersatu. Karena bersatunya para ulama itu merupakan kekuatan. Saya ulangi, kalau ulama sudah bersatu dan umat patuh kepada ulamanya, dan itu keharusan, karena ulama adalah pewaris Rasulullah, dan ulama disejajarkan oleh Allah dengan malaikat. Jadi kalau ingin selamat para umat, ya harus patuh pada ulama. Saya pikir saya hanya ini saja yang saya sampaikan tadi, aja ulasan mengapa saya ke sini. Saya belajar, yang saya dapat belajar tadi itu semuanya. Bahwa bangsa ini apabila mengikuti apa yang dilakukan di ranah Minang ini, insya Allah tanah kita tidak ada yang lepas. Kemudian manusia kita, ya, kesenjangan sosial yang terjadi sekarang ini adalah kesenjangan dari apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini dengan kondisi yang ada sekarang ini. Hanya dengan persatuan ulama dan persatuan umat kita bisa bangkit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semuanya, memberi petunjuk, kekuatan, semangat, dan mujizat untuk bersatu dan mengangkat yang gelap menjadi terang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.